sejarah berdirinya pasar tradisional Bosnik Biak Timur. Kontak awal orang Bosnik dan Padaido. Menegok kembali masa-masa silam, hubungan penduduk Kepulauan Padaido dan penduduk Bosnik Biak tentu tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan sosial antara keduanya. Hubungan kedua wilayah yang terpisahkan oleh lautan tidak menghalangi mereka untuk bertemu dan melakukan barter. Sebelum masuknya para penjelajah bangsa Portugis tahun 1527, Spanyol tahun 1545, Belanda tahun 1616 dan Inggris tahun 1775 di Kepulauan Biak Numfor. Perdagangan tradisional sudah ada sekitar akhir tahun 1400-an. Laporan-laporan demikian terekam dalam cerita tutur masyarakat Bosnik secara turun-temurun. Aktivitas dagang tersebut dinamakan farobek barter bahan makanan. Perjalanan dagang yang dinamakan wadwa ini intens dilakukan kedua belah pihak di waktu-waktu musim pacaklik atau pelaparan, dan ini bisa terus dilakukan karena jarak yang cukup dekat antara kedua wilayah tersebut. Biasanya, orang-orang dari Kepulauan Padaido akan menyiapkan berbagai jenis hasil laut seperti ikan asar atau in bekamsu, biak kering atau royam, penyi atau wol, gelang atau sanfar, serta barang-barang dagang lainnya dalam jumlah yang cukup besar, kemudian akan ditukarkan dengan penduduk Bosnik baik mereka yang tinggal di pesisir pantai Bosnik maupun mereka yang dari wilayah pedalaman Biak Timur seperti orang Son, Sundai, Sepsi, Adibai, dan yang berasal dari kampung-kampung lainnya. Barang yang ditukar dengan penduduk pulau bisa berupa sagu atau bariak, umbi-umbian ransel, japan, Batawi Timur, sayur dan buah-buahan atau ansaro. Perdagangan orang Biak Timur tidak terbatas pada wilayah Biak Numfor. Mereka juga melakukan pelayaran perdagangan berbagai wilayah di luar Pulau Biak sepertinya Penwaropen, Wandamen, Raja Ampat, Papua Nugini PNG, hingga ke Maluku. Mereka tidak pulang dengan tangan kosong, tapi dalam pelayaran, mereka membawa juga tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikembangkan di hutan Biak Timur. Satu contoh misalnya naknak atau cempedak yang kemungkinan di bawah dari Yepen, Wandamen, dan Maluku sekitar tahun 1700-an. Tumbuhan seperti itu membawa manfaat di kemudian hari bagi generasi berikut. Pada musim berbuah orang-orang Biak Timur seperti penduduk Bosnik akan menjual hasilnya ke pasar Bosnik dan berbagai tempat. Pada tahun 1500-an, tampaknya sudah ada hubungan dagang antara penduduk Biak Timur dan dunia luar, khususnya hubungan antara orang Maluku seperti Seram, Bacan, Ternate dan Tidore, dan orang Melayu dan Tiongkok atau Cina. Pelaut Spanyol bernama Inigo Ortiz de Retes merupakan salah satu pelaut yang berlayar hingga berada di Kepulauan Padaido pada tanggal 16 Juni tahun 1545. Di sana mereka diserang habis-habisan oleh penduduk Padaido, yang membuat mereka harus cepat-cepat pergi dari sana. Pada tahun 1616, Jacob Leijmaer dan Willem Cornelis Schouten, para penjelajah Belanda memasuki wilayah Biak Timur dan Kepulauan Padaido. Jacob Leijmaer melihat para penduduk Padaido ada yang memiliki porselen Cina dan manik-manik berwarna kuning
dan penduduk sangat menginginkan barang-barang besi serta manik-manik. Ia menduga bahwa pasti ada kapal-kapal Spanyol yang datang lebih dulu ke sini. Pada tahun 1700-an, perdagangan cukup aktif di Biak Timur khususnya di kampung-kampung yang jumlah penduduknya besar. Misalnya, seorang penjelajah asal Inggris bernama Thomas Paris dalam catatan pelayarannya di Papua, dia melaporkan bahwa pada tanggal 4 Februari tahun 1775, kapal Kora-Kora Tidore berlayar ke Pulau Biak, tepatnya di Kampung Saba untuk berdagang. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 1700-an, Kampung Saba, Biak Timur Oridek merupakan kampung terbesar dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut tradisi lisan orang Bosnik, bahwa di masa itu barang dagang yang dicari orang-orang Biak Timur untuk dijual kepada para pedagang asing adalah ember atau ambergris, budak, burung, kulit penyu dan mutiara. Pada pertengahan tahun 1700-an, tampaknya perdagangan damar atau agathis labilar di Riwarp belum ada. Orang Biak Timur menyebut pohon damar dengan sebutan kesi atau aibinyar. Konon menurut cerita rakyat Aibenyar Oden bahwa pohon damar atau kesi ini dibawa dari Pulau Yapen melalui pelayaran Hongi dan ditanam di hutan Biak Timur. Jika dihitung genealogi cerita tersebut itu berkisar pada awal tahun 1700-an. Artinya, pada waktu itu tumbuhan damar baru mulai berkembang biak, sehingga belum bisa diperdagangkan. Zendeling J.L. van Hessel sewaktu berkunjung ke Bosnik pada tahun 1882, ia menulis bahwa dalam beberapa tahun terakhir orang Bosnik telah menjual ribuan pikul damar. Pada tahun 1800-an, perdagangan damar di Bosnik telah berjalan. Dan satu-satunya tempat pusat perdagangan terpenting agathis di Pulau Biak adalah di Bosnik. Pada tahun 1800-an hingga tahun 1900-an, sudah ada pedagang Cina di Bosnik. Perdagangan tumbuh subur di Bosnik. Kapal-kapal para pedagang banyak berlabuh di sana. Para pebisnis seperti orang Cina turut ambil bagian dalam proses perdagangan di Bosnik. Dr. Wicci Klein melaporkan bahwa Netherlands New Guinea mengekspor hampir 1.000 ton damar lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 2.574 ton pada tahun 1937. Bosnik merupakan salah satu tempat penyedia kopel dan damar. Pada tahun 1937 Bosnik menghasilkan 231 ton. Pada tahun 1913, berdirinya pos pemerintahan pertama di Kampung Manduser menjadikan Bosnik tidak saja sebagai pusat perdagangan, tapi bahkan sebagai pusat pemerintahan di kala itu. Pada tahun-tahun berikut hingga pecah Perang Dunia Kedua, invasi militer mulai terjadi, yang menyebabkan aktivitas perdagangan masyarakat lokal terganggu. Sordadu-sordadu Nippon, sebutan bagi tentara Jepang, menguasai daerah tersebut. Mereka juga memberlakukan kerja paksa terhadap para lelaki dari Kampung Manduser dan Kampung Woniki untuk membangun jembatan, dan hingga berakhirnya perang. Secara bertahap, perdagangan mulai berjalan kembali. Pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an, pasar Bosnik dibuka pada hari Sabtu, dan banyak variasi barang dagangan yang dijual sesuai kebutuhan masyarakat pada masa itu. Tahun 1970 sampai tahun 1995-an, sebelum gempa tahun 1996. Kala itu letak pasarnya masih berada di Kampung Manduser. Banyak orang-orang dari Yapen, seperti orang Kurudu, Krauli, Ambai, Ansus juga ikut meramaikan pasar, di mana berbagai jenis ikan, sagu dari Yapen, perahu-perahu yang dijual, dan berbagai jenis barang lokal. Setelah gempa pasar pun dipindahkan. Hingga kini pasar Bosnik masih ramai dikunjungi.
Jika melihat dan mengenang kembali sejarah pasar Bosnik, pasar ini bukan terbentuk dalam jangka waktu yang singkat, 1 ataupun 2 hari. Tetapi pasar ini terbentuk dari komunitas masyarakat kampung yang awalnya kecil dan mulai berkembang menjadi komunitas yang besar. Tentu ini adalah proses yang panjang dan meninggalkan sejarah memori kolektif bagi masyarakat Biak Timur pada umumnya dan lebih khususnya bagi masyarakat Bosnik. Kalau Anda jalan-jalan ke pasar Bosnik, Anda akan dikejutkan dengan bermacam-macam barang dagangan. Pasar ini mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi penduduk Biak Timur dan juga penduduk Pulau Biak pada umumnya. Di sini, proses barter yang dilakukan pada zaman dulu pun masih bisa dilihat walaupun tidak selalu dilakukan.